Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Rabu 15 Juni 2022 dengan tema Tidak Larut Dalam Kesulitan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu bagi kami semua. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu jadi petunjuk pedoman hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk tidak larut dalam kesulitan-kesulitan yang kami sedang hadapi. Pimpin kami, terangi kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu, dan dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-Mu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hamba-Mu ini sesuai dengan pendapat-Mu." Didengarkannyalah permintaan itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja.
Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen diartikan sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dan arti yang kedua adalah tanggung jawab. Ini berarti komitmen merupakan sebuah janji yang harus dilakukan atau diwujudkan dengan penuh tanggung jawab. Komitmen mudah untuk diucapkan, tetapi terkadang menjadi sulit untuk dilakukan, terutama ketika sedang menghadapi kesulitan. Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria menjadi contoh bagi kita bagaimana cara mereka untuk tidak larut di dalam kesulitan yang sedang mereka hadapi. Kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Yoyakim jatuh ke dalam tangan kerajaan Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Hal itu diawali dari gaya kepemimpinan Yoyakim yang jahat di mata Tuhan, yang juga pasti membawa setiap umatnya semakin menjauh dari Tuhan. Di tengah situasi seperti inilah, Raja Yehuda yang merupakan umat pilihan Allah merasakan hidup yang penuh dengan kesulitan dan ketertindasan. Di saat yang seperti demikian, cara yang dipakai oleh Nebukadnezar untuk mengambil hati orang-orang Yehuda adalah dengan menawarkan kondisi hidup yang lebih baik dengan bekerja di istananya. Sebuah tawaran yang pasti menggiurkan untuk orang-orang Yehuda yang ingin lepas dari tekanan. Dalam persoalan ini, ternyata Allah tidak membiarkan umatnya terhilang. Allah tetap menjaga umatnya. Untuk itu kehadiran Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria menjadi jalan terwujudnya karya Allah yang tidak meninggalkan umatnya. Daniel mempelopori komitmen untuk selalu hidup dalam Allah di depan pimpinan pegawai istana. Sikap yang ditunjukkan Daniel merupakan bentuk komitmennya untuk tidak tergoda dan tidak menjauh dari Allah. Daniel tidak berfokus pada tawaran hidup yang lebih baik dari Babel, tetapi ia tetap memegang teguh imannya lewat perilaku hidupnya. Maka Allah memberikannya kasih dan sayang dari pimpinan istana raja itu, sehingga penolakannya untuk tidak memakan dan minum milik raja tidak berakhir pada penghukuman dari Babel. Daniel membuktikan komitmennya dengan kondisi fisik yang lebih baik daripada orang-orang lain. Allah tidak meninggalkan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Allah bahkan memberikan kepada mereka beragam karunia yang tidak dimiliki orang lain, yang akan menjadi bekal bagi mereka untuk menjalani karya di tengah konteks kehidupan kerajaan dan masyarakat Babel yang menolak kehadiran Allah. Selesai dari masa 3 tahun itu, mereka makin membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik. Kunci keberhasilan mereka adalah selalu berkomitmen dan berusaha mewujudkan komitmen itu dalam tindakan nyata walau ada di dalam kesulitan. Mereka menjadi orang-orang yang disegani, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan kepandaian. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain, sebab Allah menyertai mereka dalam kasih. Mari kita merenungkannya. Allah selalu melengkapi dan mengasihi setiap umatnya. Allah tidak membiarkan anak-anaknya yang dikasihi menderita dan tertekan dengan berbagai situasi hidup. Ada begitu banyak tawaran yang diajukan oleh kehidupan kita saat ini, yang malah bisa membuat kita menjauh dari Allah. Untuk itu kita belajar dari cara Daniel berkomitmen, yaitu berjanji untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya dan tidak larut di dalam kesulitan yang sedang ia hadapi. Sebab di dalam berbagai kesulitan Allah tetap berkarya. Terkadang masalah yang sedang kita hadapi membuat kita lupa akan penyertaannya dan kemudian menjauh dari Tuhan. Marilah mulai saat ini kita berjanji untuk selalu hidup di dalamnya sehingga kasih dan penyertaannya dapat kita rasakan setiap hari. Mari kita berkomitmen. Saya berkomitmen untuk tidak larut dalam masalah yang sedang saya hadapi dan berusaha mencari solusi dan terus berjuang demi memuliakan nama Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sering larut di dalam kesulitan-kesulitan yang kami alami. Biarlah kami dimampukan untuk semakin percaya akan penyertaan-Mu. Kami dimampukan untuk menjalani komitmen iman kami di tengah berbagai tantangan hidup setiap hari. Pimpinlah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.